Halo Sobat Apalah, kembali lagi bersama saya Apalah di channel Ide Apalah. Selamat datang kembali dalam sesi analisis data performa iklan yang krusial untuk pertumbuhan bisnis Anda. Dalam episode kali ini, kita akan menyelami lebih dalam sebuah dashboard performa iklan yang sangat menarik, yang menampilkan data selama 1 minggu, mulai dari tanggal 5 Mei hingga 11 Mei. Mari kita bedah bersama apa arti angka-angka ini dan keputusan strategis apa yang akan kita ambil. Pertama-tama, mari kita lihat gambaran umum dari kinerja iklan ini. Selama 1 minggu, iklan kita berhasil menarik 415.700 tampilan atau impression. Angka ini menunjukkan seberapa luas jangkauan iklan kita di mata audiens. Dari tampilan tersebut, kita berhasil mengumpulkan 16.600 klik. Ini adalah angka yang cukup sehat, mengingat total impression yang sangat tinggi. Jika kita hitung persentasenya, click-through rate atau CTR, kita berada di angka 3,99%. Angka ini adalah indikator yang sangat baik. CTR yang mendekati 4% mengindikasikan bahwa materi iklan kita, mulai dari headline hingga visual, cukup relevan dan menarik bagi target audiens. Audiens merasa penasaran dan tertarik untuk mengklik iklan kita, dan ini adalah langkah pertama yang krusial menuju konversi. Nah, setelah klik, mari kita lihat hasilnya. Dari iklan ini, kita berhasil mendapatkan 368 pesanan. Dan yang lebih menarik, dari 368 pesanan tersebut, kita berhasil menjual 425 produk. Ini berarti ada beberapa pesanan di mana satu pelanggan membeli lebih dari satu produk. Sebuah indikasi bagus bahwa pelanggan kita menemukan nilai lebih pada penawaran kita. Dan yang paling penting, berapa revenue atau penjualan yang dihasilkan. Iklan ini berhasil membawa penjualan sebesar 38,4 juta. Angka yang fantastis untuk periode 1 minggu. Tentu saja, penjualan ini tidak datang tanpa biaya. Untuk mencapai angka penjualan 38,4 juta, kita telah menginvestasikan sebesar 2,6 juta untuk biaya iklan. Sekarang, inilah metrik yang menjadi bintang utama dalam analisis kita, yaitu ROAS atau Return on Ad Spend. ROAS kita berada di angka 14,60. Apa artinya ini? Ini berarti untuk setiap Rp1 yang kita keluarkan untuk biaya iklan, kita mendapatkan kembali 14,60 dalam bentuk penjualan. Ini adalah angka ROAS yang luar biasa tinggi dan menunjukkan efisiensi investasi iklan yang sangat-sangat baik. Dalam dunia periklanan digital, ROAS di atas 4 atau 5 saja sudah dianggap baik, apalagi 14,60. Ini adalah sebuah prestasi. Dengan semua data yang kita miliki, mari kita bahas keputusan apa yang harus segera kita ambil dari hasil analisis ini. Pertama, pertahankan strategi iklan secara umum. ROAS 14,60 adalah bukti bahwa apa yang kita lakukan saat ini sangat efektif. Hindari perubahan drastis pada kampanye yang sudah berjalan dengan baik. Jika ada sesuatu yang tidak rusak, jangan diperbaiki terlalu banyak. Kedua, identifikasi pemicu lonjakan pada tanggal 6 dan 7 Mei. Ini sangat krusial. Telusuri data internal Anda. Apakah ada diskon besar, flash sale, atau mungkin kolaborasi khusus. Memahami faktor-faktor ini akan memungkinkan kita untuk mereplikasi keberhasilan tersebut di masa mendatang. Bayangkan, jika kita berhasil menciptakan beberapa hari puncak seperti itu dalam sebulan. Ketiga,
Lakukan analisis mendalam terhadap produk yang paling laris. Dengan 425 produk terjual, ada baiknya kita tahu persis produk mana yang paling banyak menghasilkan penjualan melalui iklan ini. Ini akan membantu kita mengalokasikan anggaran iklan lebih lanjut ke produk-produk star kita. Dan yang terakhir, untuk keputusan, jangan lupakan tab-tab lain dalam dashboard. Ini adalah performa keseluruhan. Kita perlu melihat data per iklan, per produk, atau bahkan per toko jika ada, untuk mengetahui segmen mana yang paling berkontribusi atau mana yang mungkin perlu optimasi lebih lanjut. Setelah memahami keputusan yang harus diambil, kini saatnya membahas apa saran strategis untuk langkah ke depannya. Saran pertama, dan ini yang paling sering ditanyakan, kalahkan anggaran secara bertahap, namun dengan hati-hati. Dengan ROAS setinggi ini, ada potensi besar untuk meningkatkan anggaran iklan dan mendapatkan lebih banyak penjualan. Namun, jangan terburu-buru menaikkan anggaran dalam jumlah besar sekaligus. Lakukan peningkatan anggaran secara bertahap, misalnya 10-20% per minggu. Dan pantau terus ROAS Anda. Pastikan efisiensi tidak menurun drastis seiring dengan peningkatan skala. Saran kedua, optimasi pada segmen iklan yang kurang optimal jika ditemukan. Meskipun rata-rata ROAS kita tinggi, mungkin ada beberapa iklan atau produk tertentu yang ROAS-nya di bawah rata-rata. Identifikasi mereka dan lakukan optimasi. Ini bisa berarti menyesuaikan penargetan audiens, menguji coba copy iklan yang berbeda, mengubah visual, atau bahkan menawarkan promosi yang lebih menarik untuk produk tersebut. Ketiga, jadikan A atau B testing sebagai rutinitas. Teruslah melakukan uji coba pada berbagai elemen iklan, gambar, headline, call to action, bahkan penawaran. Dengan data yang kita miliki, kita bisa terus mencari kombinasi yang paling efektif untuk meningkatkan kinerja lebih lanjut. Keempat, manfaatkan data demografi dan perilaku pembeli. Jika platform iklan Anda menyediakan informasi ini, gunakan untuk memahami siapa pelanggan utama Anda, apakah mereka didominasi oleh usia tertentu, minat tertentu, lokasi tertentu. Pemahaman ini akan membantu Anda menyempurnakan strategi penargetan untuk kampanye di masa mendatang. Saran kelima, persiapkan kampanye berdasarkan data historis. Mengingat metadata gambar yang mengisyaratkan All I Want to Christmas, ini menjadi bagian dari persiapan untuk musim libur besar. Dengan data puncak yang sudah kita identifikasi, kita bisa merencanakan promosi atau kampanye serupa yang lebih besar atau terstruktur untuk momen-momen belanja penting di masa depan. Dan terakhir, namun tidak kalah penting, pertimbangkan strategi retargeting. Untuk semua pengunjung yang sudah mengklik iklan Anda, melihat produk Anda, namun belum melakukan pembelian, mereka adalah audiens yang hangat. Jalankan kampanye retargeting untuk mengingatkan mereka dan mendorong mereka menyelesaikan transaksi. Ini sering menjadi cara yang sangat efektif untuk mendapatkan konversi tambahan. Secara keseluruhan, data performa iklan ini menunjukkan fondasi yang sangat kuat dan potensi pertumbuhan yang besar. Dengan ROAS yang luar biasa, fokus utama kita adalah bagaimana mempertahankan efisiensi ini sambil terus menumbuhkan volume penjualan. Teruslah analisis, teruslah optimasi, dan bisnis Anda pasti akan melesat. Terima kasih sudah bergabung dalam analisis kali ini. Sampai jumpa di sesi berikutnya.
Terima kasih. Hatur nuhun. Ida siapa? Ida apa?